Bentar lagi kita mulai ya. Masuk ke hikmah ketiga berarti sekarang. Mas Bismo udah ada kitabnya belum? Belum ada. Belum ada ya, udah dicatat aja dicatat. Nggak apa-apa deh, denger aja, catat aja Siap, ntar. siap. Alhamdulillah. Ini sekarang pembahasannya bagus nih terkait dengan cinta sekarang. Terkait dengan cita-cita. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil dasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athhar wa ashabihil akhyar adadan ni'amillahi wa ifdalih amma ba'd. Teman-teman yang berada di New Zealand, Mas Riki, Mas Bismo yang amat sangat saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah siang hari ini kita kembali berjumpa ya setelah beberapa hari kita tidak bertemu ya untuk mengkaji. Alhamdulillah kita bisa mengkaji kitab Al-Hikam. Kita sekarang sudah masuk ke hikmah ketiga ya, tentang cita-cita, tentang harapan. Lalu bagaimana cita-cita dan harapan ini bisa kita optimalkan, atau bagaimana tasawuf memandang cita-cita agar tidak terjadi kecewa dalam diri kita. Karena banyaknya kekecewaan dalam diri kita, itu penyebab utamanya adalah cita-cita yang tidak terrealisasi. Dan kita tidak bisa menghilangkan cita-cita, masalahnya tidak bisa menghilangkan keinginan. Keinginan itu akan terus menerus ada dalam diri kita, tidak mungkin hilang. Nah, karena ini sesuatu yang tidak mungkin hilang, lalu bagaimana cara tasawuf memandang cita-cita itu hadir dalam kehidupan kita gitu. Nah, sebelum kita mulai, kita akan awali dengan tabaruk dan tawasul kepada guru-guru kita semua, ya, terkhusus kepada pengarang kitab Al-Hikam, yaitu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari. Karena beliaulah kita bisa mengkaji, mereguk ilmu-ilmu Allah yang amat sangat luas ini. Nah, mudah-mudahan dengan kedekatan beliau kepada Allah, kedekatan kepada Rasulullah, sehingga bisa menjaga diri kita, menjaga pasangan kita, menjaga orang tua kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, menjaga seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Terkhusus bagi teman-teman di New Zealand ya, yang saat ini belum ngaji, yang mudah-mudahan kita doakan nanti bisa join kembali untuk ngaji. Dan teman-teman yang belum pernah ngaji di dalam bisa, mudah-mudahan bisa kembali ikut ngaji. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bijahi sayyidina wa murabbi rohina wa mursidina wa mu'alimina wa ustadina al-alim al-alamah al-arif billah asyidi syekh Luqmanus Saleh Mar'i wa bijahi sayyidi syajadi Raden Kiai Haji Ahmad Padmanegara bin Raden Aceh Abdul Qadir Padmanegara wa bijahi sayyidi syekh Qutbi Rabbani wa Ghawzi Ramadani asyidi syekh Abdul Qadir Az-Zailani qadasallahu sirahul ajiz wa bijahi sayyidi syekh Qutbi Jamil Maqam wa Ghawsil Azam Sultanul Awliya'il Arifin sayyidi syekh Abi Hasan Ali Asyadili wa bijahi sayyidi syekh Imam Muhammad Bahauddin Anasabandi. Suma tabarukan wa tawasulan al-Imam Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sukandari nafa'anallahu bi ulumihim wa amatana fi asrarihim fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin walidayya. Baik ya, langsung saja kita mulai mengkaji
salah satu tema yang penting sekali dalam kitab Al-Hikam, yaitu tentang cita-cita dan bagaimana kita melihat cita-cita ini dalam perspektif kesadaran atau dalam perspektif ilmu tasawuf. Ya, agar apa? Agar cita-cita ini tidak membunuh kita. Jadi salah satu akar dari segala bentuk penyakit batin adalah menolak realitas saat ini. Kenapa kita menolak realitas saat ini? Karena realitas saat ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Dalam Al-Quran itu dijelaskan penyakit ini dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan i'tirad. Wa man a'rada an dzikri rabbih fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Karena siapa yang menolak realitas saat ini yang Allah hadirkan, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka orang tersebut akan terus-menerus berada dalam kesempitan hidupnya. Jadi akar dari segala bentuk permasalahan hidup yang saat ini kita hadapi adalah menolak realitas saat ini. Nah, dari mana muncul cita-cita? Dari keinginan yang tidak sesuai dengan harapan. Lalu muncullah cita-cita, muncullah keinginan. Kalau realita ini sesuai dengan keinginan kita, kira-kira muncul nggak cita-cita? Ya nggak bakal muncul. Karena sesuai dengan keinginan kita, ibaratnya kita makan. Yang tadi saya makan tuh, Mas Riki ya. Ada jengkol, ada putih, ada sambal. Jadi bayangin Mas Riki ya, nanti ngiler kalau di jalan nggak ada. Ya, ada pete, ada sambal, ada ikan asin, ada apa lagi, sayur asem, ada cumi, ada tahu. Karena sesuai dengan keinginan, sesuai dengan selera, maka tidak ada cita-cita di situ karena sedang menikmati. Tapi ketika kita makan, makanannya tidak sesuai dengan selera kita, apa yang terjadi? Kita nolak. Mau aku makan seperti ini, nggak mau aku makan kayak gini, pengennya kita yang lain. Kita harus menyadari nih, cita-cita itu berakar dari apa? Dari ketidaksesuaian realita dengan keinginan kita, lalu muncullah cita-cita. Apakah boleh punya cita-cita seperti ini? Ya boleh. Kenapa? Karena memang manusia itu tidak bisa menghilangkan cita-cita, tidak bisa menghilangkan keinginan. Keinginan, ya, menghilangkan keinginan adalah bentuk dari keinginan itu sendiri. Ya, menghilangkan keinginan adalah bentuk dari keinginan itu sendiri. Artinya apa? Kita tidak akan pernah lepas dari keinginan. Hanya pertanyaannya, lalu bagaimana keinginan itu dipandang secara tasawuf? Kayak kita lanjutin. Ya, kita buka skrip hikamnya di hikmah yang ketiga ya sekarang. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Jadi judulnya, kita tulis judulnya dulu ya. Judulnya adalah Sitrul Aqdari. Kelihatan Mas Riki, kelihatan nggak? Nah itu judulnya. Kelihatan. Siap. Judulnya adalah Sitrul Aqdari. Apa arti dari Sitrul Aqdari? Tutupan takdir. Tutupan takdir judulnya. Oke, kita masuk ke kitab Al-Hikamnya. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin.
Sawabikul himami la takhriku aswaril akdari. Sawabikul himam. Sawabik artinya menggebu-gebu gitu. Menggebu-gebunya himam. Himam itu berasal dari humum. Humum, apa tuh humum? Nah, itu humum. Ada hamun. Hamun itu adalah ya sawabik itu pakai ya hamun atau humum itu adalah kegelisahan, kecemasan atau cita-cita. Nah, kegelisahan kita, sawabik yang mendesak gitu. Ya, kegelisahan yang mendesak karena kita berada dalam kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang dalam urgent, kondisi yang dalam kondisi darurat gitu. Akhirnya muncul dalam diri kita itu kegelisahan gitu. La takhrikul aswaril akdari, tidak akan pernah mampu merobek dinding takdir. Kegelisahan, kecemasan, cita-cita, kita harus memahaminya. Itu tidak akan pernah mampu melepas atau mengoyak dinding takdir. Sekali lagi saya ulangi, kecemasan kita, kegelisahan kita, ketakutan, harapan, itu tidak akan pernah mampu mengoyak dinding takdir. Lalu timbul pertanyaan kedua. Lalu fungsi dari doa itu apa? Fungsi dari ikhtiar itu apa? Kalau seandainya sudah semuanya ditentukan oleh Allah, lalu fungsi doa itu apa? Fungsi ikhtiar itu apa? Nah, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari di dalam hikmah yang keempat ini, beliau ingin mengajak kita untuk apa? Untuk melihat lebih dalam tentang apa? Tentang kesejatian takdir. Tentang kesejatian takdir. Bahwa segala sesuatu takdir yang ditulis oleh Allah ini melalui tiga tahapan filterisasi. Yang pertama ada yang dinamakan dengan kudratullah. Nah, yang pertama itu kudratullah. Lalu yang kedua ini yang dinamakan dengan yang ketiga dulu nih, ilmu Allah. Kudrah iradatullah. Jadi proses takdir ini melalui tiga tahapan, Mas Riki. Realitas ini hadir di kehidupan kita melalui tiga proses filterisasi. Barulah saat itu dicatat di Lauhil Mahfuz. Lalu Lauhil Mahfuz itu adalah blueprint kehidupan. Sebelum dicatat ini, yang pertama melalui kudroh. Kudroh itu kalau kita ngebangun rumah, ini adalah desain awal.
cocoknya tempat ini diapain ya, gitu. Cocoknya tempat ini diapain ya, apa dibangun masjid, apa dibangun mall, apa dibangun rumah. Nah itu yang dinamakan dengan kudroh. Ada lagi irodah. Ketika sudah dijadikan satu ketetapan tempat ini dijadikan mall, maka ada realisasi dari apa? Dari kudrohnya itu tadi. Nah lalu dari realisasi itu masuk lebih dalam tentang ilmunya Allah. Siapa yang nanti masuk ke sini, siapa yang harus menempati ini, siapa yang memiliki ini kegunaannya untuk apa, dan lain sebagainya. Pasti kita kalau bikin tempat begitu. Kalau rumah pribadi tidak bisa dimasukin oleh semua orang, hanya orang-orang tertentu saja. Nah kalau kita bikin masjid umum, siapapun boleh masuk ke situ. Ada kegunaan-kegunaannya. Dan orang kalau udah masuk ke situ manfaatnya apa saja. Nah itu yang dinamakan dengan ilmu Allah. Takdir pun sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita, wa rabbuka yakhluqu may yasha wa yakhtar. Teman-teman, ini ada ayat bagus banget. Sedikit bisa dicatat ya. Wa rabbuka yakhluqu may yasha wa yakhtar. Dan Tuhan engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhluqu, yang maha mencipta, may yasha, yang Allah kehendaki, wa yakhtar, dan Allah lah yang memilihkan yang terbaik untuk ciptaannya. Teman-teman semua, oke, ketika kita menciptakan sesuatu, menciptakan kopi, menciptakan meja, menciptakan air, menciptakan tulisan, menciptakan apapun, kita pengennya yang terbaik, kita pengennya yang terindah, kita pengennya menciptakan sesuatu yang ada manfaatnya. Nah Allah pun sama menciptakan kehidupan kita. Lalu Allah ingin yang terindah dari kehidupan kita. Allah menciptakan kita nih, wa rabbuka yakhluqu, menciptakan kita, wa yakhtar, dan Allah memilihkan yang terbaik untuk kita itu apa? Artinya apa? Musibah yang saat ini kita terima, masalah yang saat ini kita hadapi, itu adalah hasil pilihan dari Allah, enggak random. Itu adalah murni pilihan dari Allah dan itu tidak random. Maka kata Albert Einstein, Tuhan sedang tidak bermain dadu. Artinya apa? Segala sesuatu yang Allah hadirkan dalam hidup kita saat ini itu adalah murni dari pilihannya Allah. Nah sekarang kita mau bertanya lagi, lalu apa fungsinya doa? Teman-teman ingat hadis dari Rasulullah SAW. Afdalu doa alhamdulillah, sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Di situ ada permintaan nggak kira-kira Mas Riki di alhamdulillah itu? Ada keinginan nggak di situ? Nggak ada. Tapi Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Nah berarti apa? Kita sering salah nangkep bahwa doa itu adalah permintaan, padahal bukan. Doa itu adalah tentang kesadaran bahwa segala sesuatunya sudah Allah hadirkan di saat ini, bukan yang lain gitu. Ya, bukan yang lain. Yang lain itu bukan ada di luar diri kita gitu. Enggak. Nah, tapi dia berada di saat ini sudah tersedia gitu.
Oke. Nah, kesalahan besar kita adalah melihat apa? Melihat takdir itu di luar diri kita. Kebahagiaan itu di luar diri kita, keindahan itu di luar diri kita. Akhirnya kita menganggap doa itu adalah meminta. Padahal doa itu bukan meminta. Doa itu adalah mengundang. Da'a yad'u da'watan, mengundang. Nah, untuk mengundang nikmat kata Rasulullah, ucapan alhamdulillah. Ini selaras dengan apa? Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur akan aku tambahkan. Kalau kamu bersyukur akan aku tambahkan. Jadi untuk menambah keberkahan, untuk menambah segala sesuatu yang kita inginkan dalam hidup, benar kata Rasulullah, afdhalu du'a alhamdulillah. Maka perbanyaklah engkau bersyukur kepada Allah. Saat itu engkau akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di afdhalu du'a alhamdulillah. Nah, jadi kita mulai mengerti nih. Ya. Karena selama ini kita melihat doa itu versus takdir. Selama ini kita melihat doa itu adalah versus takdir. Maka banyak yang ngedoa, banyak yang nanya begini, Ustaz, boleh nggak saya berdoa untuk begini, begini, begini? Boleh kita berdoa untuk mengubah takdir? Karena kita melihat doa itu versus takdir. Nah, ini kesalahan fatalnya. Teman-teman, kita berdoa itu adalah bagian dari takdir. Artinya doa itu bukan lawan dari takdir. Doa itu adalah untuk menyadari takdir yang Allah hadirkan dalam hidup kita ini sudah perfect. Karena sudah berasal dari qudratullah, iradatullah, ilmullah. Dia berasal dari blueprintnya Allah, perealisasian dari Allah. Lalu ini berasal juga dari ilmunya Allah. Jadi bukan hal baru. Ini sudah beres semua, berada di Lauhil Mahfuz. Maka kata Rasulullah SAW, qad jafatil qalam wa qad tuwiyatis suhuf. Tinta itu telah habis untuk menuliskan takdir dan kertas sudah digulung. Artinya tidak ada yang baru di alam dunia ini. Sudah selesai semuanya, digelar oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini. Jadi nggak ada yang baru. Semuanya sudah Allah gelar. Sudah Allah konsep. Nah, konsep itu apa? Takdir itu tadi. Karena kita melihat takdir itu harus dirubah. Emang kenapa takdir dirubah jelek ya? Oh, berarti Allah ngasih skemanya jelek dong. Oh, berarti Allah kasih sesuatu yang kurang bagus dong. Ini patah. Akhirnya harus kita rubah. Ya, oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, kita masuk ke syarah hikamnya. Al-humumus sawabik. Humum, kegelisahan, sawabik yang terus menerus menggebu-gebu gitu. Qawiyun nafsi itu berada dalam kuatnya nafsu kita, ya, kuatnya jiwa kita. Alati yang tanfa'alu anha, yang ditanfa'ul. Tanfa'ul itu yang di Allah hadirkan gitu. Ba'dol mawjudati, di sebagian yang Allah hadirkan saat ini. Biiznillah, dengan izin Allah. Watasmiha, dan para sufi ini menyebutnya dengan apa sih? Himmatun, dinamakan dengan himmah.
Oke. Fayakuluna ahala, maka sebagian dari mereka tuh ngomong begini, ahala fulanun himmatu ala amrin ma naf'alu lahu zalika wa hadil himmamu as-sabiqatu la tanfa'ulu asya'a anha illa bil qada'i. Nah, teman-teman semua, himmah itu muncul, keinginan itu muncul saat diri kita berada dalam persimpangan apa yang kita inginkan tidak terjadi, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka humum itu muncul dalam diri kita. Jadi dari mana cita-cita itu berasal? Dari diri kita yang saat ini tidak mampu melihat realita yang sedang terjadi ini sebagai pilihan dari Allah. Ingat, wa rabbuka yakhluqu may yasha wa yakhtar. Kita melihat keinginan kita lebih bagus daripada kenyataan Allah. Itu sebenarnya. Sebenarnya apa sih keinginan itu? Keinginan itu terjadi ketika kita melihat, kenyataan yang Allah hadirkan ini buruk, yang bagus adalah keinginan kita. Itu sebenarnya keinginan, teman-teman, ya. Itu hakikat dari keinginan. Keinginan itu adalah sebenarnya berakar dari apa? Kita melihat takdir dari Allah itu kurang buruk, kurang bagus. Yang bagus adalah keinginan kita. Nah, itulah keinginan. Nah, itulah keinginan. Sebenarnya secara hakikatnya itu begitu. Nah, akhirnya dari sini timbul apa? Timbullah pengaturan. Nah, kita ngaturnya biasa lewat apa? Mas Riki ngaturnya nih, lewat sholat, lewat doa. Ngaturnya lewat apa lagi? Lewat zikir. Lewat apa lagi? Lewat toriko. Ngaturnya lewat apa lagi? Lewat ziarah. Ngaturnya dengan beragam hal-hal yang berkaitan dengan spiritual ataupun religiulitas kita. Kita ngaturnya memang menggunakan itu. Namanya apa? Transaksional. Ada huzuzun nafs, ada selera diri yang sedang kita bangun melalui bentuknya ibadah. Jadi ada selera diri yang kita hadirkan ketika kita beribadah. Lalu apa yang terjadi nih kalau kita sudah terus berada dalam kondisi seperti ini? Sebenarnya yang terjadi, kita tidak sedang menyembah Allah. Yang kita sembah apa? Allah, ego kita. Yang kita sembah adalah ego kita sendiri. Melalui apa? Melalui sesajennya adalah perangkat-perangkat ibadah. Mau apa? Ayo ngaji mau apa? Mau ngaji? Jadi sebenarnya kita sedang menyembah ego kita melalui perangkat-perangkat ibadah tanpa kita sadari. Kalau teman-teman nih pernah dengar gak bahasa, Mas Riki pernah dengar belum bahasa bahwa wali itu apapun yang diinginkannya tercapai karena dia sudah menjadi kunnya Allah, ya kan? Wali itu apapun diinginkannya pasti tercapai. Kenapa bisa begitu? Pertama, para auliyanya Allah itu sudah mendeklarasikan, ya, atau menyerahkan keinginannya kepada Allah. Jadi keinginannya itu ibaratnya sudah tidak ada. Yang ada adalah keinginannya Allah. Nah, kalau keinginan Allah kira-kira pasti terjadi nggak, Mas Riki? Ini keinginan Allah pasti terjadi nggak? Pasti terjadi kan? Keinginan dia sudah selaraskan semua sudah kepada Allah. Nah, inilah wali. Wali itu apa sih? Wali itu berakar dari kata wala.
tauliyatan, sudah menyerahkan dirinya atau mewakilkan dirinya, maka segala apapun yang diinginkan pasti terjadi. Kenapa? Oh, dia sudah ada keinginan yang adalah keinginan Allah, ya pasti terjadi. Kenapa keinginan kita tidak pernah terjadi, gagal terus? Satu, teman-teman harus memahami prinsip takdir. Jadi takdir itu berasal dari hadratur rahmaniyah, berasal dari hamparan cinta. Jadi tidak ada yang lahir ke alam dunia itu kecuali cinta. Keinginan kita kalau masih dianeksasi oleh benci, dianeksasi oleh godob, oleh amarah, dianeksasi oleh pride, kebanggaan, itu musuh cinta semua tuh, maka tidak akan terjadi. Jadi para aulia itu dia sudah menyerahkan segalanya kepada Allah, maka sudah tidak ada lagi keinginannya. Kalau sudah tidak ada keinginan, berarti keinginan apa? Keinginannya Allah. Kalau keinginan Allah udah pasti tercapai. Nah, inilah yang dimaksud dengan apa? Pasrah. Ini yang dimaksud dengan pasrah terhadap segala kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pasrah dengan seluruh kehendaknya Allah. Nah, orang tersebut sudah menjadi aliran, mengalir bersama kehidupan. Dia sedang tidak menolak kehidupan. Sadarkah kita bahwa keinginan itu adalah cara kita menolak kehidupan? Kita tidak ikut pada aturan kehidupan. Teman-teman, hidup itu, kata Mike Tyson, seperti berada di atas ring tinju. Sebelum kita masuk ring tinju, kata pelatihnya, nanti kamu pukul kepalanya, kamu pukul perutnya, itu kelemahannya. Pokoknya kamu begini, begini, begini itu. Kata siapa? Kata pelatihnya. Tapi ketika kita berada di ring tinju, teman-teman, ingat gak ucapan dari pelatih? Gak bakal. Yang terjadi apa? Yang terjadi, Mas Riki, adalah tentang apa? Tentang insting kita. Kalau saya dipukul, saya harus bertahan. Kalau ada kesempatan, saya yang mukul. Kalau dia ke kanan, saya harus ke kiri. Karena kita nggak tahu sebelum di atas ring itu dia akan ke kiri atau ke kanan, dia akan mukul duluan atau bertahan, kita nggak tahu. Itulah kehidupan. Ketika kita menyadari bahwa kehidupan itu seperti itu, nah akhirnya kita ikut aliran takdir. Ya, udah teman-teman semua, bahwa hidup itu seperti berada di atas ring tinju. Kita bisa mengkonsep, Mas Riki ini bisa besok mengkonsep, Mas Bismo besok begini, begini, begini. Sesuai nggak dengan 100% keinginan kita juga? Enggak. Ya, tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Oke, kita lanjut lagi ini. Oke. Nah, kita masuk yuk ke sekarang ke bawahnya tuh. Tentang arih nafsaka minat tadbiri. Namun sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Terkait dengan cita-cita itu, Mas Riki. Silakan. Kalau kategori keinginan misalkan yang baik ya, misalkan bukan duniawi, misalkan kayak gitu, itu gimana? Keinginan buat termasuk juga. Keinginan buat apa tuh? Lebih baik gitu. Iya, misalkan kayak gitu kan. Yang jadi pertanyaan. Jadi orang soleh, misalkan kayak gitu. Ya, siap. Jadi gini. Dulu saya banyak keinginan, Mas Riki, pengen jadi wali.
Ya Bisa. pengen jadi kutub, pengen jadi orang soleh. Lalu diri saya ngomong ke saya sendiri, emang kamu gak soleh saat ini? Emang kamu gak baik saat ini? Bukankah kemarin yang kamu tangis, yang kamu lakukan berbentuk kesalahan mengajarkan kamu tentang kebaikan? Besok pun sama akan begitu terus gitu. Jadi sebenarnya pengen baik, pengen soleh, pengen bener, itu ilusi semua Mas Riki. Saat ini adalah yang terbaik. Saat ini adalah yang terindah. Ego senantiasa tidak mau berjangkar di saat ini. Untuk apa? Memberikan kamu tuh buruk, yang baik itu di depan. Itu ego, hati-hati. Ego itu senantiasa begitu. Kamu sekarang gak baik, yang buruk itu berada di depan. Dalam hadis itu banyak sekali berceceran tentang apa? Tentang orang yang mau tobat. Mau doang nih Mas Riki, mau doang ya. Belum tobat, dia mau doang. Nggak lama mati. Itu ibarat dalam hadis itu, ini tamsil sebenarnya. Nggak lama mati, dia belum berbuat baik, dia belum menjadi soleh. Tapi apa yang terjadi? Malaikat azab sama malaikat rahmat tuh berantem. Kata malaikat azab, ini bagian gue, dia belum tobatnya. Kata malaikat rahmat, nggak bisa, dia bagian saya, karena dia sudah berbuat baik. Lalu malaikat ini ngadu ibadah ke Allah. Kata Allah, ini bagiannya malaikat rahmat. Artinya apa? Di saat dia ingin berubah, di saat itulah terbaik versi dia. Keinginan, ego ini, ego itu senantiasa apa? Senantiasa ingin ke depan. Senantiasa ingin ke depan. Kita ngelihat aja saat ini versi terbaik saja. Akhirnya tidak terjadi apa? Tidak terjadi rasa kurang. Nah, disitulah hidup kita menjadi lebih baik. Nanti setelah ini kita akan belajar tentang cara mendinginkan, cara menstabilkan diri kita agar kita tidak terjebak dengan rasa bersalah. Nah, rasa bersalah ini bagian dari jebakan ego. Karena rasa bersalah ini kalau kita diamkan terus menerus, pada akhirnya akan membuat diri kita itu inferior, merasa rendah diri, merasa tidak berkutik. Lalu apa yang harus kita minta dong? Yang harus kita minta adalah tentang sesuatu yang Allah kehendaki. Ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti akan ada cara-caranya. Ini untuk ini dulu, mendiamkan batin kita agar tidak oblak dulu Mas Riki. Ini caranya begitu. Nanti kalau diam, nanti beda lagi. Jadi hikam tuh unik. Di satu sisi lain kita dilarang berdoa Mas Riki. Di sisi lain kita diharuskan berdoa. Bayangin, di satu sisi lain kamu nggak boleh berdoa, haram berdoa. Emang Allah nggak tahu apa yang ada dalam hati kamu? Terus ngapain kamu berdoa? Di satu sisi lain kamu harus berdoa. Kamu sombong kalau nggak berdoa. Maka hikam itu harus full ngajinya. Kalau setengah-setengah bahaya. Gitu. Ya. Ada lagi Mas Bismo atau Mas Riki, silakan. Ya, nyimak. Siap. Oke. Kita lanjutin lagi ya. Oke, kita lanjutin. Ini tentang arih nafsaka, cara menjernihkan hati kita. Nah, judulnya kenapa? Judulnya adalah, ini beda lagi judulnya. Judul apa ya? Ambilin tisu ayah dong. Itu juga wah. Udah tuh, duduk situ ngaji, duduk situ. Duduk situ ya, ngaji ya.
Oke, Ayah itu siapa yang ngaji? Mas Rifki. Ayah. Ayo jangan kan. Ini. Tuh kayak tuh baik tuh ngajinya tuh, ikut ngaji tuh. Aku yang bagus baru. Tante gabungan yang kamu sama yang aku. Gak mau digabung. Ambil lagi yang lah, sebut ambil lagi yang lah. Gak mau. Ini adalah isqatu tadbir. Apa itu isqatu tadbir? Isqat itu memotong, tadbir pengaturan. Jadi masih ingat gak kita bahwa tujuan kita ngaji Al-Hikam adalah tujuan kita ngaji hikam itu cuman ini loh, isqatu tadbir wadawa, memotong tadbir pengaturan, wadawa pengakuan. Bahkan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari punya kitab khusus ngebahas tentang ini, isqatu tadbir. Dia punya kitab khusus membahas tentang ini, ya, tentang isqatu tadbir, memotong pengaturan. Nah, kita akan bahas panjang lebar. Ini seru teman-teman ya. Mas Riki ini seru banget. Pelajaran siang hari ini seru. Ya sayang untuk dilewatkan. Oke, kita masuk ke syarah Al-Hikam. Skrip yang keempat sekarang. Nah, kalau di Hikam di syarahnya itu di halaman 6. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Arih nafsaka minat tadbiri pamaqama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Arih nafsaka minat tadbiri pamaqama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Arih nafsaka, istirahatkanlah jiwa Anda. Asik nggak tuh ya? Istirahatkanlah jiwa Anda. Menurut siapa? Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari. Awal kalimatnya aja kayak menohok buat kita gitu. Kenapa? Karena kita sadar jiwa kita ini terlalu menggebu-gebu. Nah, ini pertanyaannya, dari mana? Atau pertanyaan lebih mendasar nih ya, kok kenapa jiwa kita bisa menggebu-gebu sehingga perlu diistirahatkan? Ternyata dari satu pemahaman kita tentang kehidupan, bahwa hidup itu adalah tentang perjuangan. Karena kita melihat hidup itu adalah perjuangan, oke? Maka jiwa kita itu modenya itu mode survival. Mode petualangan. Kalau udah mode petualangan, udah pasti mode persaingan. Kalau udah mode persaingan, mode apa lagi? Mode perburuan. Kalau udah mode perburuan, mode bertahan hidup namanya. Ya udah, semua yang ada di hadapan kita disikat semua. Orang dapat banyak, gua harus lebih banyak. Orang duluan, gua harus lebih dulu. Karena kita modenya mode survive itu tadi. Nah, ketika mode survive, jiwa kita ini panas. Jiwa kita ini nggak bisa cooling down. Melihat segala sesuatu tuh harus dimiliki. Orang punya ini, gua juga harus milikin. Orang lebih maju, ada apa? Ada envy dalam diri kita, iri. Karena salah mode.
Harusnya mode yang kita setel dalam kehidupan itu mode apa sih? Mode arih ini. Nah, arih ini berdasarkan surat Al-Anfal kalau nggak salah ya. Wa mal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Ini mode yang harus kita setel dalam kehidupan. Ini kita nyetel survive. Akhirnya kalau udah mode survive, beragama tegang, berspiritual tegang, berkesadaran tegang, berumah tangga tegang, punya anak tegang, sekolah tegang, punya duit tegang, nggak punya duit apalagi. Karena salah nyetel, sedari awal tuh salah nyetel. Harusnya yang kita pasang tuh apa? Mode joy namanya, mode joy. Udah, ada kesedihan nanti lewat, ada kebahagiaan lewat, ada malam lewat, siang lewat, karena mode joy. Karena semua adalah journey. Jadi itu apa? Perjalanan. Nggak usah digenggam semua. Coba teman-teman kalau modenya mode survive, ya modenya mode survive, kita ketemu di satu destinasi nih Mas Riki. Di situ ada kebun jagung misalnya. Wah, kebun jagung. Kita makan di situ sepuas-puasnya. Akhirnya kita lupa apa? Lupa pada perjalanan. Kita malah ikut nanam jagung, pada perjalanan kita masih jauh. Itulah kondisi kita saat ini. Kita lupa hidup adalah journey. Ya, ketika kita diberikan satu masalah, kita menganggap hidup itu masalahnya itu sendiri. Akhirnya kita punya tagline, punya kesimpulan dalam hidup bahwa hidup itu adalah masalah, bahwa hidup itu adalah suffering, penderitaan, bahwa hidup itu adalah ajab, bahwa hidup itu adalah belak dan lain sebagainya. Dia lupa hidup itu adalah journey. Ketika ngelihat kebun jagung, ya udah nikmatin ala kadarnya. Setelah itu apa? Jalan. Ada kebun duren, ya udah nikmatin duren, tapi jalan lagi. Habis itu ada jurang, ya udah lewatin. Ada kecelakaan, lewatin, jangan ikut di situ. Boleh bersimpati, tapi nggak usah ikut ke mana, nggak usah ikut ke rumah sakit karena ada keluarga korban. Anda bukan siapa-siapa. Inilah hidup, journey. Kita enggak, ada kesedihan nih, kita ikut nonton ini berlarut-larut, lupa perjalanan. Ada kebahagiaan, kita larut di situ. Itulah yang dinamakan dengan apa? Kemelekatan. Kita menganggap kita adalah emosi, kita adalah pikiran, kita adalah rasa. Nah, untuk sampai pada pemahaman kita ini adalah pejalan, ada ilmunya. Ilmu apa? Berkaitan tentang aku nanti. Aku yang sejati itu yang mana sih? Agar kita tidak terjebak di kesadaran palsu tentang aku itu tadi. Nah, di saat kita sudah menyadari, oh ternyata kesedihan, kebahagiaan itu hanya lewat saja ya, nggak boleh kita genggam ya. Saat itulah perjalanan kita baru mulai lagi. Kata Tuhan Ibnu Athaillah Sukandari, Ari nafsaka, ayo santaikan jiwamu kawan, kata Imam Ibnu Athaillah Sukandari. Ayo dibikin santai aja jiwanya, jangan tegang. Ari nafsaka. Nah, lagi pertanyaan kedua nih, apa sih yang membuat kita itu nggak santai? Imam Ibnu Athaillah langsung ngasih tahu, minat tadbiri, dari beragam bentuk macam pengaturan, itulah yang membuat Anda tidak santai. Nah, dari mana pengaturan ini? Dari kita ingin mengubah kehidupan. Allah sudah hamparkan duren, kebun duren dalam perjalanan itu nih. Kita nggak mau. Ini yang benar itu jangan kebun duren, yang benar itu kebun nangka.
Akhirnya kita apa? Ngebabat-babatin itu kebun duren, sama kita dibabat-babatin. Kalau kita ngebabat pohon duren, kira-kira yang punya kebun marah nggak? Pertama marah, kedua memakan waktu yang banyak, memakan biaya yang banyak. Itulah pengaturan sebenarnya. Harusnya kita biarkan kita lewat aja, dia lewat aja, enggak, malah kita stay di situ dan kita ngatur. Ini harus berubah. Pada sesuatu itu sudah pergi, sudah berlalu. Nah, itulah yang membuat jiwa kita letih. Karena kita ingin mengatur sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. Maka ada dalam hadis qudsi ya, ana turid ya, anta turid wa ana urid, lam yakun syai'an illa ma urid. Kamu pengen, aku pengen, dan tidak akan ada yang terjadi kecuali apa yang aku inginkan. Jadi kalau kamu pengen, aku pengen, kata Allah, nggak bakal ada yang terjadi kecuali apa yang aku inginkan. Dan ketika engkau ngotot keinginanmu yang harus terjadi, maka ada dua pilihan. Pertama, ya ada dua kejadian nih. Kejadian pertama, kamu dibuat lelah dengan memaksakan keinginan kamu yang tidak pernah akan bisa tercapai. Jadi kita pertama dibuat lelah, yang kedua tetap sesuatu itu tidak akan berubah. Itulah yang dinamakan dengan tadbir, mengatur kehidupan. Kenapa? Karena kita ingin merubah. Nah, ketika kita ingin berubah, tandanya kita belum menyerah. Sampai kapan kita menyerah? Sampai kita menemukan titik kesadaran ini, teman-teman. Titik kesadaran di mana bahwa segala sesuatu yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, pada akhirnya kita menyadari semuanya sedang membentuk saya pada saat ini. Bahwa kita adalah hasil dari bentukan tragedi. Kita ini adalah bentukan tragedi tangis, tragedi sedih, tragedi marah, tragedi kehilangan, tragedi kenestapaan. Semua tragedi-tragedi itulah yang membentuk diri kita. Nah, saat kita menyadari segala sesuatu yang pernah hadir dalam hidup kita, ternyata itu adalah cara Allah membentuk diri kita. Lalu pada akhirnya kita apa? Menyerah. Menyerah dalam arti bukan kalah, menyerah, oh ternyata takdirmu seluas samudra dan pikiranku hanyalah seluas comberan. Aku menyerah ya Allah. Sekarang gimana engkau? Yang takdirmu seluas samudra dan pikiranku hanyalah seluas comberan. Aku menyerah ya Allah. Jadi untuk mendapatkan feel dari joy adalah dengan menyerah. Nah, ketika kita menyerah, kita tidak akan lagi menjadi apa? Menjadi individu yang terpisah dari segala sesuatu. Kita akan menjadi aliran dari keseluruhan apa yang Allah hadirkan. Karena selama ini, teman-teman, ya, kalau kita tidak menyerah dalam kehidupan, kita ini dalam mode musyrik. Apa sih mode musyrik nih? Saya jelasin lagi mode musyrik. Mode musyrik. Mode musyrik itu apa? Ini kehidupan. Ya, taruhlah kehidupan. Ini kita di sini. Ini namanya mode musyrik. Kehidupan, ini kita di sini terpisah. Maka doa kita ingin merubah ini, keinginan kita untuk merubah ini, ego kita ingin merubah ini. Jadi segala sesuatu ketika kita terpisah, kita senantiasa ingin merubah ini. Tapi ketika kita berada dalam mode tauhid dengan menyerah, ya, adalah dari akhirnya apa sih? Akhirnya
kita dengan kehidupan beserta takdir di dalamnya, bersama segala peristiwa ini tidak lagi terpisah tapi menyatu. Akhirnya kita dengan kehidupan ini tidak ada jarak, bersatu gitu. Ibaratnya gini, ketika kita melihat hujan, ada perasaan kesel, perasaan cemas, baju belum diangkatin. Tapi kalau kita sudah mampu menari dengan kehidupan, ibaratnya nih, saat hujan turun, kita mampu menari di bawah hujan tersebut. Kita tidak lagi melihat hujan itu sesuatu yang terpisah dalam diri kita. Kita melihat diri kita ini adalah bunga, Mas Riki. Bunga gimana sih gambarnya? Ini aja ya. Bisakah bunga hanya tumbuh kalau dihujanin doang? Nggak bisa, dia membutuhkan apa? Membutuhkan terik matahari, membutuhkan sinar matahari. Dan kita pun seperti bunga. Manusia tidak akan pernah tumbuh hanya karena kebahagiaan saja. Senang doang, bahagia doang di sini. Hal-hal yang kita inginkan terjadi semua, kita tidak akan pernah tumbuh. Itulah mengapa alasan utama kita diciptakan oleh Allah di alam dunia. Untuk apa? Untuk merasakan sesuatu yang tidak ada di surga. Apa itu? Kesedihan, kegundahan, kehilangan, kesepian, kesakitan, merasa nggak adil, dan lain sebagainya. Alasan utama kita dilahirkan ke alam dunia oleh Allah untuk merasakan ini, merasakan sinar matahari yang tidak ada di surga. Aslinya kita berada di mana? Di sini, di surga kan aslinya kita tuh. Lalu kenapa kita diturunkan oleh Allah ke alam dunia? Untuk merasakan sinar matahari yang berbentuk penderitaan, yang berbentuk ketidakenakan, yang berbentuk segala macam yang mungkin saat ini teman-teman rasakan. Merasa sendiri, merasa terhina, dan lain sebagainya. Pada akhirnya apa sih? Pada akhirnya panas matahari inilah yang akan menumbuhkan jiwa kita. Nah, kalau kita menyadari, oh ternyata panas itu adalah tentang cara Allah menyinari jiwa kita untuk bertumbuh, menyinari diri kita untuk terus menerus hidup. Lalu untuk apa saya sesali kesedihan ini? Untuk apa saya genggam terus menerus kepedihan ini? Untuk apa saya terus genggam dendam ini? Kalau ternyata itulah yang membentuk diri saya pada saat ini. Lalu pada akhirnya tidak ada lagi yang kita tangisi, tidak ada lagi yang kita sesali. Clear. Saat di sini clear. Nah, muncullah yang dinamakan dengan joyful. Muncul di sini Mas Riki yang dinamakan dengan joyful. Hanya ada kebahagiaan, hanya ada keindahan, hanya ada ketersambungan kita dengan segala sesuatu. Kalau diibaratkan angka, kita ini 100 dan 100 menjadi 100 itu tidak mungkin langsung 100, ada proses. 1 dulu, 2 dulu, 3, 4 sampai 100. Itulah diri kita yang saat ini. Kita ini adalah kumpulan dari apa? Dari masalah, dari kesedihan, dari dosa, dari perbuatan taat, dari segala macam. Pada akhirnya membentuk diri kita saat ini. Artinya ketika kita membenci masa lalu kita, membenci dosa kita, membenci kesalahan kita, tidak mengakui kita itu begitu, tidak mengakui rasa itu ada dalam diri kita, sebenarnya kita sedang tidak mengakui diri kita sendiri. Padahal itu adalah bagian diri kita.
Nah, akhirnya kita looping itu berada di masalah itu terus. Sebenarnya untuk apa sih? Untuk diakui, jangan denial, alamin itu, peluk itu, rasakan itu bahwa kamu itu masih di situ. Hanya ingin dipeluk kalau ada rasa-rasa yang tidak nyaman dalam diri kita tuh. Nanti timbul ari itu apa? Enjoy karena dia sudah pulang. Rasa itu sudah pulang. Ketidakenakan sudah pulang, kecemasan sudah pulang. Kegetiran sudah pulang. Menjadi apa? Arif, rohatan. Hidup kita dipenuhi dengan kebahagiaan. Kayak ini baru berpakat tuh. Arif nafsaka minat tadbir. Kan baru sampai situ Mas Riki ya. Pamakoma, sebab sesuatu koma itu yang ditentukan bihi dengan Allah, goiruka anka ya. Pamakoma bihi goiruka angkala takum bihi linafsika. Karena sesuatu yang ditentukan oleh Allah untuk Anda tidak mungkin itu terjadi pada diri Anda. Maksudnya gini ya. Ketika sesuatu yang Allah hadirkan dalam hidup kita itu memang Allah persiapkan untuk kita, tidak ada satupun yang bisa menghalangi itu tidak terjadi untuk diri kita gitu. Ini artinya apa? Segala bentuk hal-hal yang hadir dalam hidup kita ini sebenarnya merupakan izin dari Allah. Yang merupakan ada izin dari Allah. Itu hadir dalam hidup kita. Berarti apa tuh? Berarti ya udah, enjoy aja karena kita tahu yang menghadirkan Allah. Tidak ada pihak kedua. Jadi Allah nggak make pihak ketiga lah bahkan gitu ya. Nggak pakai pihak ketiga untuk menciptakan alam semesta ini. Allah itu adalah fa'alul lima yurid. Maka untuk apa kita tangisi, kita sesali sesuatu yang sebenarnya itu memang Allah hadirkan untuk diri kita. Berarti yang bisa kita terima apa? Yang bisa kita lakukan apa? Yang menerima. Ya, tuh ingat arih nafsaka minat tadbiri. Pamakoma bihi ghairuka angka la takum bihi li nafsika. Istirahatkanlah jiwa Anda dari segala bentuk pengaturan kepada Allah. Pamakoma bihi ghairuka angka la takum bihi li nafsika. Pamakoma bihi, maka sesuatu yang sudah Allah tetapkan untuk diri Anda, la takum bihi li nafsika, maka tidak ada yang mampu menahannya untuk tidak mengenai diri Anda. Artinya semua sudah Allah tetapkan, sudah Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Oke, kita masuk lebih dalam nih. Sampai sini ditanyakan dulu nggak? Silakan Mas Riki, kalau yang bertanya silakan. Mas Bismo. Ya, tadi kalau misalkan kita melihat itu misalkan contoh dalam kehidupan suami istri misalkan, di mana suami ini ada ini oleh syariat misalkan harus menafkahi, harus ya semua lah misalkan kayak gitu, kewajiban. Nah, si istri ini tidak merasa dinafkahi atau seperti apa misalkan gitu kan. Nah di situ kan kalau misalkan kita konsep yang tadi ini artinya tetap harus dijalani. Nah itu gimana Ustaz? Coba dari awal gimana Mas Riki, dari awalnya coba biar gentle. Ya misalkan kan ada sebuah keinginan itu kan, keinginan itu terjadi karena kita ada penolakan apa yang ditakdirkan gitu kan. Nah misalkan dalam contoh rumah tangga, misalkan suami istri, misalkan suaminya tidak punya pendapatan. Nah si istrinya kan dia tahu bahwa dia punya ada syariat nih, kamu kan menikahi saya bahwa kamu punya kewajiban untuk menafkahi saya gitu kan. Jadi dia punya tuntutan. Nah kalau misalkan konsep seperti begini kan si istri harus tetap jalan aja.
Ya, ya. tetap melayani atau tetap begitu? Apakah harus begitu jalan hidupnya? Jadi ini contoh kasus aja ya. Ini pernah saya alamin Mas Riki, ini pernah saya alamin di awal-awal nikah tuh. Karena memang pas awal nikah tuh gak lama COVID kan. COVID kan memang saat itu ya nggak bisa kemana-mana saya. Terus secara syariat harus apa tuh? Ngasih rezeki segala macam kan. Cuman kan ada di situ yang dinamakan dengan ujur syar'i. Ujur itu apa? Satu kondisi yang memang tidak bisa membuat kita kemana-mana. Satu kondisi yang tidak bisa membuat kita kurang gitu loh. Setiap laki-laki pengennya ngasih duit ke perempuan gede, ngasih duit ke istri gede gitu ya. Lalu pada akhirnya ada satu pas di mana si perempuan itu dibuat mengerti. Sebenarnya nih si perempuan. Jadi ada pembelajaran besar dari Allah. Si perempuan dibuat mengerti bahwa saat ini kamu masih hidup bukan oleh suami kamu loh. Aku yang akan mengcover kebutuhan kamu. Jadi sebetulnya di balik peristiwa-peristiwa yang kita alami senantiasa ada ainul hikmah, ada hikmah yang belum kita singkap sebenarnya. Jadi kalau kita melihat dengan sudut mata syariat semua, oh hidup sangat tidak adil Mas Riki. Hidup sangat tidak adil. Contoh tadi gini, saya punya teman, suaminya baik, soleh, tajir, gak lama mati. Saya punya teman lagi, istrinya cantik, soleha, suaminya bejat, nganggur kayak yang tadi itu, suka main perempuan, lama usianya. Gak mati-mati nih orang. Artinya ada apa? Artinya apa nih? Ada hikmah yang tidak bisa kita singkap hanya dengan menggunakan mata zahir. Saya bilang ke teman saya, ada hikmah yang tidak bisa kita singkap hanya dengan menggunakan mata zahir. Saya langsung kasih ilustrasi perjalanan Siti Asiyah menghadapi Fir'aun. Fir'aun tuh punya istri tuh soleha banget. Bahkan istrinya ini dihadirkan oleh Allah saat Rasulullah SAW itu lahir. Jadi bidan. Bayangin Siti Asiyah punya suami itu bejatnya minta ampun, namanya Fir'aun lah gitu ya. Adilnya di mana coba? Ternyata Siti Asiyah mendapatkan posisi yang tinggi itu karena Fir'aunnya bejat. Kalau Fir'aunnya soleh, Siti Asiyah nggak begitu. Itulah yang dinamakan dengan ainul hikmah Mas Riki. Jadi barangkali sesuatu yang kita ini indahnya di mana ya? Ini letak seninya di mana nih? Ini letak ilmunya di mana? Oh ternyata memang tidak bisa kita ungkap secara fisik. Kita hanya bisa kita rasa menggunakan batin gitu. Baru kebuka tuh. Oh ini ya. Lalu pada akhirnya tidak ada lagi yang kita salahkan. Jadi ketika kita sudah berada dalam kondisi arih nafsaka, istirahatkanlah jiwa Anda, sudah tidak ada lagi yang kita salahkan dalam hidup. Kenapa? Kita kan menyadari semuanya itu adalah aliran. Dan itu tidak akan abadi dan itu tidak akan selamanya. Kalau misalnya kok lama banget saya berada di fase ketidakenakan, ketidaknyamanan, oh berarti simpel jawabannya. Masih tersumbat, harusnya ngalir, kamu sumbat. Sumbatnya dengan apa? Dengan cara tidak memaafkan kondisi itu hadir kehidupan kamu. Harus dibuka dengan cara memaafkan. Akhirnya ngalir. Jadi bagi si suaminya ada hikmah, bagi istrinya ada hikmah, Mas Riki. Nah kalau udah ketemu hikmahnya tuh indah. Ada lagi nggak Mas Riki atau Mas Bismo? Silahkan Mas Bismo. Ya berarti artinya kita harus bisa berdamai dengan ketidakenakan itu. Kalaupun dia terulang kembali, kan kita suka ada yang namanya trauma gitu kan. Trauma misalkan kita lewat jalan bolong gitu kan, pasti kita, wah ini jalan pernah lewat sini nih.
kita Ya, hindari. ya. Pasti kan begitu. Oh, Betul. secara insting otomatis kan gitu. Betul. Jadi Jadi gini. jalan aja terus gitu. Betul. Jadi Mas Riki, segala bentuk luka yang pernah kita alamin tuh, kita harus belajar dari tubuh. Kita naik motor, jatuh, besrot kan gitu, jatuh nih. Sakit kan? Sakit dia. Selang beberapa minggu, sakitnya kemana? Hilang. Besrotnya masih ada nggak bekasnya? Masih ada. Begitupun luka yang menimpa diri kita, yang menimpa hati kita. Harusnya, oke, hanya meninggalkan bekas saja, tapi lukanya tidak boleh ada. Karena itu adalah perjalanan kita. Dia pernah hadir luka itu gitu loh. Tapi bukan trauma, bekasnya aja. Traumanya hilang, sakitnya hilang, rasanya hilang. Karena kalau kita diamkan sakit itu, berarti kita tidak belajar kepada tubuh kita sendiri. Tubuh kita itu pinternya luar biasa. Ketika dia sakit, terkilir nih, atau kita pernah tertusuk luka gitu kan, masih ada baretnya, tapi lukanya udah hilang. Tapi kalau masalah batin kan kita enggak, Mas Riki. Bekasnya ada, sakitnya masih ada, yang berbentuk traumatik itu. Nah itu yang menghambat, salah satunya akhirnya kita tidak joyful. Nah itu yang dinamakan dengan pendaman amarah. Pendaman amarah yang terus menerus kita simpan. Yang punya pertanyaan, kok kita nggak belajar sama tubuh kita? Tubuh kita kan cerdas tuh, dia ngasih sinyal bahwa kamu pernah terluka, hati-hati ya. Tapi tenang, sakitnya sudah tidak ada, sakitnya sudah aku buang, sakitnya sudah aku hilangkan. Tapi kamu hati-hati, lukanya masih ada ya. Nanti lain kali kamu hati-hati naik motor ya. Nah itu maksudnya. Hanya memberikan kesadaran untuk hati-hati aja. Tapi trauma nggak boleh ada. Nanti kalau traumanya ada, akibatnya apa? Akibatnya lubang yang sudah ditambal itu, Mas Riki, tetap masih takut kita tuh. Padahal sudah ditambal. Padahal sudah tidak ada lubang, sudah diamankan, tapi tetap masih takut. Nah itulah penyebab kenapa cewek-cewek sekarang ini yang genji ini susah nikah. Dia pernah disakiti sama satu laki-laki nih. Oke, dia pernah disakiti sama satu laki-laki. Akhirnya lukanya masih ada, traumanya masih ada. Lalu apa yang terjadi? Dia trauma ke semua laki-laki sama. Dia melihat akhirnya apa? Semua cowok tuh ngedeketin dia pasti ada maunya. Nah, setiap kita fokus terhadap sesuatu, maka energi itu kan ngalir ke situ, Mas Riki. Nah, kalau energi ngalir ke situ, berarti itu akan menjadi apa? Menjadi realitas kita. Nah, kayak kita dideketin tuh, kalau kita perempuan dideketin sama cowok-cowok, ibaratnya cowok-cowok mau kondo semua yang manfaatin kita, akhirnya datang lagi. Traumanya hilangin, melihat netral. Tidak semuanya laki-laki jahat, ada yang baik, ada yang kurang baik. Nah, dari pengalaman panjang kita, oh laki-laki yang baik tuh begini ya cara ngedeketinnya, jadi kesadaran aja, tidak jadi trauma. Nah, karena kalau trauma akan berdampak di kehidupan kita saat ini. Misalnya gini, kita pernah dipinjemin duit sama orang, terus nggak bayar. Akhirnya ada orang lain minjem duit ke kita, oh juga ini pasti orang nggak bayar. Itu namanya trauma. Akhirnya kita nganggap semua orang kalau minjem duit sama kita nggak bayar. Atau kita pernah minjem duit ke orang, ini trauma minjem duit nih. Kita minjem duit ke orang, terus orang tersebut ngelupain kita begitu aja. Oh, berarti ketika saya minjem duit saya tidak harus membayar. Akhirnya ke semua orang dirandomin sama dia, sama aja gitu. Ya gitu ibaratnya. Jadi traumanya dihilangin, bekasnya mah pasti akan ada. Nah, bekas ini memberikan kesadaran, oh ya, kalau naik motor berarti saya harus hati-hati. Hanya sebatas itu aja.
jangan mengambil ruang kebahagiaan kita di saat ini. Akhirnya seluruh jalan ini kalau udah nyampe anxiety nih, seluruh jalan yang kita lalui ini sama dengan jalan yang pernah kita jatuh. Padahal di situ jalannya bagus, tidak ada apa-apa, tapi kita menganggap semua jalan itu adalah itu. Nah itu yang pada akhirnya membuat kita berada di kondisi apa? Anxiety. Padahal suasananya beda, lingkungannya beda, tempatnya beda, tapi kita nganggap semua jalan itu adalah itu. Nah itulah kondisi anxiety, maksudnya. Ketika trauma tidak kita obatin, naik, akhirnya anxiety. Akhirnya orang tadi membenci motor, bahkan bukan membenci jalan lagi, membenci motor. Semua motor sama saja menyakitin, akhirnya gitu. Nah, kalau dia punya posisi jadi presiden, dia bakal ngelarang motor ada di Indonesia karena dia pernah punya traumatik. Ingat Hitler gak? Hitler kenapa dia membumi hanguskan Yahudi? Dia ada traumatik, dapat posisi Yahudi dibantain. Nah kita nggak punya posisi aja pasti. Kalau seandainya kita punya posisi nih, bisa kita pernah disakitin sama, contoh saya pernah disakitin sama orang Bandung misalnya. Udah saya begitu presiden, terjadi presiden, saya bumi hangus kan itu Bandung, ganti udah. Karena sih bukan apa-apa, hanya cuma ada di pikiran. Itu yang dialami oleh Nazi sebenarnya, oleh Hitler. Dia ada traumatik sama kaum Jewish, Yahudi ya. Dia presiden dibasmi sama dia. Sayangnya kita nggak jadi apa-apa maksudnya. Kalau traumanya sama orang India, kebantainya banyak. Pasti orang India kita bantai. Kebanyakan. Iya kan? Kalau kita misalnya trauma sama orang Eropa kita bantai. Nah itulah kadang gini. Nah traumatik itulah yang pada akhirnya menjadi dogma. Turunannya tuh dogma. Namanya stereotype. Belanda, misalnya gini, Madura tuh begini, okay? Jawa tuh begini, Sunda tuh begini, Padang tuh begini. Itu membentuk pada stereotip di masyarakat. Padahal stereotip itu nggak benar. Kenapa? Oknum-oknumnya aja yang begitu. Contoh, misal orang Madura begini, nggak gitu juga. Mahfud MD cakep itu pemikirannya. Banyak orang Madura yang hebat-hebat. Orang Sunda males, enggak juga. Ya karena Mas Riki ke New Zealand berarti nggak males dong merantau gitu, ya kan? Orang Jawa begini enggak juga. Nah itu stereotip itu yang pada akhirnya membentuk apa? Membentuk nilai pemisahan antara kita dengan yang lainnya. Nah tauhid masuk sampai ke jauh sana. Mas Riki, tauhid itu masuk sampai ke jauh sana, melihat manusia dengan derajat yang sama. Tidak lagi melihat suku, tidak lagi melihat bangsa, tidak lagi melihat budaya. Kita hanya melihat dia itu sebagai manusia yang sama. Menurut Mahatma Gandhi, the mind kind is one, bahwa manusia itu pada dasarnya satu. The mind kind is one. Cakep, pokoknya kalau ngaji hikam itu sebenarnya dapat semua. Tasawuf dapat, filsafat dapat, antropologi dapat, banyak. Aman ya Mas Riki. Untung kita nggak dikasih jabatan apa-apa. Untung ya Allah kita bukan presiden. Itu kalau presiden kita belum sembuh bahaya tuh. Oh bahaya banget ya. Bahaya banget itu. Ya karena udah asar ya. Nanti kita lanjutin lagi Mas Riki ya. Poin-poinnya udah dapat semua. Nah, di sana kirain jam berapa di sana? Siap. Di jalan. Sekarang jam hampir setengah 10. Setengah 10. Iya tuh udah malam. Tapi masih terang kalau di sana ya? Udah mulai gelap. Udah mulai gelap. Siap. Ya.
Mas Chef Daeng sehat, Chef Daeng. Chef sehat, Chef Daeng. Susmo. Oh, Oh, ada Chef Daeng. iya ada Chef Daeng. Dan nanti kita ketemu lagi ya. Ya, alhamdulillah sehat, Chef. Siap. Kemana aja nih? Suhu kita kemana Lama baru aja nih? jumpa ini. Iya. Sehat-sehat ya. Iya, alhamdulillah. Kemarin tapi saya sempat nonton itu waktu ketemu TPB kan. Oh iya iya iya. Ya, ya. Alhamdulillah. Kemarin nonton kan disampaikan sama Pak Cito kan. Ya, betul 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 betul. Siap, nanti ngaji lagi ya. Siap ya. Nanti kita ngaji lagi ya. Oke, kita tutup dengan doa dulu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubaliguna biha aqsal ghayat min jamil khairati fi hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak ya Mas Bismo, Mas Yuki, Chef Daeng, terima kasih banyak. Nanti insya Allah untuk ngaji berikutnya saya kabarin lagi ya. Oke. Apa? Mau tanya Pak Ustadz. Siap Mas Bismo. Bisa di ini nggak? Di apa? Bisa di copy nggak? Kayaknya cukup dalam nih. Ininya pengertiannya. Jadi saya harus ini review lagi nih. Oh ada nanti siaran langsungnya ada, siaran bedanya ada. Ada siaran langsungnya. Ada nanti bisa. Dalam jadinya harus ini nih. Memorinya agak ini nih, agak lemot soalnya. Biar diulang-ulang, biar paham. Harus ketemu dulu biar mantep tuh nanti. Ya Desember kan terima kan. Nanti Desember kita mampir lah. Siap. Ya terima kasih banyak semuanya ya, sehat-sehat Mas Riki, Mas Bismo, Chef Daeng. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman TikTok, terima kasih banyak ya. Tadi kita ngaji sama teman-teman New Zealand ya, karena pembahasannya bagus banget nih. Ya udah saya sekalian tayangkan di sini. Bagi-bagi teman-teman yang belum masuk grup silahkan masuk grup. Kayaknya masih banyak yang baru nih ya. Yang mau masuk grup silahkan masuk ke dalam grup. Untuk apa? Untuk ngaji bersama-sama. Dari kajian yang tadi ada yang ditanyakan ya teman-teman, silahkan ya. Tadi kan kita lagi fokus ke New Zealand, saya jadi nggak fokus ke sini, saya nggak bacain komen-komennya, sengaja biar menghargai teman-teman yang ada di New Zealand. Ada pertanyaan gak yang tadi? Izin gabung Ustaz? Jangan. Jangan. Sejak kapan kau terpisah denganku sampai engkau ingin bergabung denganku? Wah, itu anak dari Madura tuh Mas Jinggo. Sorry telat banget Ustaz. Nggak apa-apa. Ya nggak. Udah masuk grup belum sih itu? Teh Mutiara udah masuk grup? Nggak gitu konsepnya Mas Embo, bukan gitu. Itu masih ada subjek objek. Ya masih ada subjek objek, masih ada dualitas. Nggak gitu konsepnya, bukan begitu. Nanti kita belajar di tasawuf falsafi, ini adalah objek-objek, objek to objek, bukan objek to subjek. Ya objek to objek, yang dinamakan dengan oneness, tapi dia bukan bersatu.
Dia bukan bersatu, dia adalah oneness. Nanti kita akan belajar lebih dalam. Saya mau bergabung Pak Ustadz. Siap. Zaituni. Nanti kita bergabung Mas, bergabung. Haji Mas Ember. Tuh kalau yang mau bergabung silakan save nomor admin 0822 7-nya 4 kali 2161. Nah silakan teman-teman. Untuk malam nanti insya Allah kita ngaji ini ya, ngaji apa? Riyadhus Shalihin. Ngaji Riyadhus Shalihin malam tentang bab baru kayaknya. Ya bab Zolim udah habis ya, udah masih ingat ya? Kayaknya udah habis kan, tinggal bab baru. Ayah minta gemoy, airnya gemoy. Kang Ustadz Bandungnya mana? Saya bukan di Bandung, di Bogor teh. Saya Bogornya di Bandung. Saya di Bogor. Jadi gemoy. Minta dong. Makasih gemoy, makasih ya. Oke nggak? Mirip Tompi. Berarti sebulat itu ya saya ya, mirip Tompi. Tompi kan bulat. Ya teman-teman aman ya. Nanti kita ketemu lagi. Ada yang pertanyaan nggak? Silakan. Kalau ada pertanyaan jadi panjang lagi. Kang Abu Ardin, masalahnya nggak usah ada Abu Ardin. Itu teman saya tuh. Abu Ardin itu teman saya. Makanya nanyanya aneh-aneh. Mana nggak ada ya Ustaz Abu Ardin. Nggak ada Ustaz Abu Ardin. Wah pantas, iya teman saya. Makanya saya nggak tanggepin. Izin betul Ustaz, praktek tazkiyatun nafas. Nggak ada prakteknya. Emang mau prakteknya kayak gimana? Kang boleh tanya sholat khusyuk Kang? Boleh silahkan. Teman-teman nih yang tentang pertanyaan tentang tazkiyatun nufus. Ya, ada cara yang paling cepat, paling mudah, paling ringan. Bukan melakukan sesuatu, tapi meninggalkan sesuatu. Mau nggak? Selama ini kan kita diajarkan untuk melakukan sesuatu. Ya. Jadi kalau untuk mencapai Allah harus melakukan sesuatu gitu loh, ya kan? Ada cara yang paling cepat, paling mudah. Apa itu? Meninggalkan. Namanya fi'lu tarku syai'. Jadi suluknya masbit nih. Suluknya bukan fi'lu syai', tapi tarku syai'. Ini kalau fi'lu syai' melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu berarti apa? Yang tadi dikatakan Mas Embo, ini Abdul, ini Robun. Objek, ini Allah objek. Kita subjek. Di sini namanya. Ya. Ini Abdul, ini Robun, ini kita, ini Allah. Fi'lu syai' melakukan sesuatu berarti kita yang ke Allah. Kan gitu.
Nah kalau tarku syai unik, dia adalah objek to objek. Nanti apa sih objek to objek akan kita bahas. Saya gampang gini, manis dengan gula dipisah bisa nggak sama kita? Ada manis nih, kita pisah, bisa nggak? Ada asin sama garam, bisa nggak kita pisah? Nggak bisa kan? Dia adalah objek to objek namanya itu. Matahari sama panasnya bisa nggak kita pisahin? Nggak bisa karena dia adalah objek to objek. Nah karena kita objek to objek teman-teman, ya, maka yang harus kita lakukan apa? Melepas sesuatu yang menghalangi si panas itu untuk tidak si matahari itu dari panasnya, yang harus kita lepasin itu. Inilah yang dinamakan dengan kebanyakan wujuduka hijabun. Eksistensi Anda adalah hijab Anda. Yang harus Anda lakukan adalah membuang seluruh yang bukan diri Anda, karena itulah yang menghalangi Anda dari kesejahteraan diri Anda, gitu. Ya. Nah, namanya tarku syai, meninggalkan sesuatu. Meninggalkan apa tuh? Godop, pendaman amarah. Nah, ini akan dibahas ketika kita ngaji kesadaran dari gelombang 1 sampai 5, teman-teman, untuk menemukan cinta yang telah lama terpendam dalam diri kita, yang terselubungi oleh berbagai macam yang bukan kita. Ini harus kita ambilin satu persatu. Nah, itu nanti ada kajiannya khusus, Mas Bit. Kalau mau ya aktif aja di grup. Nanti kalau ada ngaji gelombang 1 ikut, gelombang 2 ikut, gelombang 3 ikut. Ya saran saya kalau teman-teman udah masuk NK aktif. Ya aktif. Cuman sayangnya saya tahu NK itu cuma pelarian dari beragam macam grup yang banyak itu. Jadi jarang dibaca. Sampai udah ada pengumuman di grup nanya, ngaji apa? Udah ada pengumumannya. Ya kan? Nah, kalau begitu bukan saya jamin ya, susah dapatnya. Karena kita merasa pinter, mampu bermain di 10 area pingpong. Teman-teman kalau sekolah SMA nih, ya teman-teman sekolah di SMA karena ngerasa pintar, terus teman-teman masuk di SMA beberapa gitu, SMA 1 masuk, SMK masuk, STM masuk, ini masuk, kira-kira bisa nggak kira-kira untuk masalah dunia bisa nggak kayak gitu? Ya udah, untuk masalah spiritual kira bisa nggak gitu? Untuk masalah spiritual ya udah. Tapi kan kalau untuk masalah spiritual nggak bisa kita merasa bisa gitu, mampu nih, sama aja nggak bisa teman-teman, nggak ada bedanya. Beresin dulu, nanti ada perguruan tinggi masuk lagi, nanti masuk gitu. Ya enggak, kita sotoy bisa ngejamah di berbagai macam langkah kaki, nggak bisa. Yang ada apa? Di sana nggak lulus, di sini nggak lulus, di mana-mana nggak lulus. Yang ada begitu. Oke. Yang ada di DO ya jadi alumnus, datang aja ke sekolah mantekin doang, pernah sekolah di sini tapi nggak lulus. Ayo PT beberapa beli seroban kan gitu. Alumni kan gitu kayaknya sengak tuh, yang buat beli seroban, jadi sini buat beli seroban. Ya teman-teman, terima kasih banyak ya. Nanti insya Allah kita berjumpa lagi. Tidak ada yang nanya lagi nggak? Aman ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NH Kang boleh tanya sholat usul. Maksudnya gimana sholat usul gimana maksudnya? Maksudnya gimana sholat usul aja gimana? Maksudnya sholat usul apa maksudnya? Kenal sama sholat usul? Nggak kenal ya, saya nggak punya teman namanya husu. Ya Bunda Kiki baru gabung, coba teman-teman yang baru gabung siapa aja silahkan.
nanti masuk ke grup aja ya. Nah di grup tuh aktif untuk apa, untuk saling sapa, bertegur sapa dan lain. Nah teman-teman, saya tidak akan bosan-bosannya mengingatkan, insya Allah tanggal 6 ya ada pengajian bersama dengan Teh Febi. Saran saya ikut, ya saran saya gabung. Kalau nggak ikut rugi, sayang ya, banyak ilmu, banyak enlighten yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita rasakan tuh di tanggal 6. Bagi teman-teman yang mau gabung silahkan hubungi nomor admin tuh di ini aja, di screenshot nomornya, nanti disalin dan nanti di WA. Ya teman-teman, terima kasih banyak ya untuk waktunya, untuk kebersamaannya ya. Nanti insyaallah malam kita berjumpa ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah gabung Pak Ustaz ya. Silahkan kalau udah gabung aktif lah, jangan silent ya, jangan silent gitu. Oke, sama-sama Mas Embo, Teh Dewi, siapa, Teh Ula, udah Peri dan semuanya, terima kasih banyak. Oke, saya pamit ya undur diri.